Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Beberapa hari ini saya tidak bisa membuat konten karena harus pergi keluar kota menyelesaikan beberapa hal. Tapi tenang saja karena hari ini saya kembali lagi ke hadapan kalian untuk membahas kabar terbaru dari perkembangan timnas kita, timnas Indonesia. Dan tentu saja semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan dan tentu saja tidak ada yang menyenangkan daripada kemenangan timnas kita atas Arab Saudi kemarin. Jadi memang kemenangan Indonesia atas Arab Saudi itu adalah menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Tetapi hari ini saya tidak akan membahas soal kemenangan tersebut, kemenangan melawan Arab Saudi, melainkan ini ada kabar terbaru soal proses naturalisasi Mauro Zylstra yang memang sudah sejak lama dirumorkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Kabarnya memang begitu. Jadi memang masih sebatas kabar. Dan apa yang ingin saya sampaikan adalah kabar terbaru ya gitu ya. Fakta-fakta mengenai proses naturalisasi Mauro Zylstra yang belum jelas sampai hari ini. Dan hari ini saya ingin mengabarkan bahwa PSSI telah menjawab bagaimana sebenarnya proses naturalisasi Mauro Zylstra, teman-teman. Nah, beberapa minggu yang lalu tentu saja teman-teman masih ingat bahwa terutama sebelum oleh Romeni bertemu Pak Erick Thohir untuk melakukan jabat tangan, walaupun posenya bukan jabat tangan, itu muncul persoalan bahwa timnas kita memang yang perlu diperbaiki adalah lini serang gitu. Kita menebak-nebak siapa kira-kira target pemain naturalisasi berikutnya di tubuh timnas Indonesia, terutama di lini serang. Dan beberapa pemain itu muncul, nama begitu muncul, misalnya seperti oleh Romeni, kemudian Mauro Zylstra, dan ada juga Emiliano Jonathans. Yang oleh Romeni nanti akan saya bahas belakangan. Yang mau saya bahas terlebih dahulu adalah Mauro Zylstra. Sampai saat ini teman-teman, naturalisasi Mauro Zylstra memang masih menjadi teka-teki. Karena kita tidak punya informasi utuh, informasi apa-apa selain bahwa kabar soal berkas-berkas Mauro Zylstra yang katanya sudah sampai di meja PSSI dan masih dalam tahap pertimbangan. Informasi sementara yang kita peroleh memang begitu. Itu pun informasi yang datang secara sepihak gitu ya, yang disampaikan oleh Mauro Zylstra sendiri. Kita sih memang sebenarnya kalau ada pemain lain, apalagi posisinya sebagai seorang striker atau pemain depan yang mau dinaturalisasi ya kita sepakat saja. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah benar Mauro Zylstra memang sedang dalam pertimbangan PSSI untuk kemudian dinaturalisasi? Faktanya begini teman-teman sekalian. Ini kabar terbaru yang datangnya dari Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir secara belak-belakan mengaku, menjelaskan bahwa dia belum pernah berdiskusi secara langsung dengan sang pemain, yaitu Mauro Zylstra. Pengakuan ini disampaikan oleh Pak Erick Thohir di Bali Training Center pada hari Sabtu kemarin. Dari pernyataan ini kita tahu semua bahwa teman-teman sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir belum pernah tuh berdiskusi secara langsung dengan Mauro Zylstra. Artinya mungkin saja bahwa Pak Erick Thohir atau talent scouting misalnya sudah pernah membahas dan menghubungi Mauro Zylstra, tapi tidak dengan Pak Erick Thohir sendiri. Apalagi saat ini PSSI masih fokus untuk mengawal dan mengerjakan proses naturalisasi oleh Romeni yang sudah bersepakat untuk membela timnas kita, timnas Indonesia, terutama di lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana targetnya bulan Maret itu sudah selesai dan sang pemain bisa bermain saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia. Jadi memang soal Mauro Zylstra ini belum ada kemajuan, belum ada kejelasan sama sekali, dan memang tidak ada informasi yang lebih detail selain informasi yang datang dari Mauro Zylstra sendiri soal berkas-berkas naturalisasinya yang katanya sudah ada di meja PSSI. Bisa jadi itu benar gitu ya, tapi bisa jadi juga tidak. PSSI sendiri juga tidak membahas soal itu, tapi bisa saja berkasnya memang sudah masuk ke meja PSSI, hanya saja Pak Erick Thohir belum mengobrol atau berbicara atau berdiskusi langsung dengan sang pemain. Karena sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir tentu harus memastikan bahwa setiap pemain keturunan
yang mau dinaturalisasi itu bukan hanya punya skill di atas rata-rata, tetapi pemain tersebut juga harus memiliki kecintaan atau nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia. Itulah dua hal yang paling penting dari setiap pemain diaspora atau pemain keturunan yang bakal membela timnas kita, timnas Indonesia. Akan tetapi teman-teman, meskipun Mauro Zylstra atau Emiliano Jonathans belum ada kabar yang pasti, belum ada kabar yang signifikan mengenai sejauh mana proses naturalisasi mereka, kita tidak perlu khawatir karena di lini serang kita sudah akan ketambahan oleh Romeni, seorang pemain atau penyerang tengah yang memang sudah sejak lama diidam-idamkan oleh kita semua, oleh fans timnas Indonesia untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses negosiasi oleh Romeni ini memang berlangsung cukup alot dan sangat lama. Sempat terdengar kabar begitu bahwa antara PSSI dan Ole Romeni belum menemukan kesepakatan waktu itu. Lalu kemudian Ole Romeni tidak jadi pembahasan dalam radar naturalisasi pemain keturunan berikutnya. Karena ya masalah tadi itu ya, yaitu masalah soal belum ketemunya kesepakatan antara PSSI dengan Ole Romeni karena ada beberapa hal yang secara prinsipil belum ketemu begitu. Jadi belum ada kesepemahaman. Tapi kemudian akhirnya mulai ada titik terang setelah Kevin Dix selesai dinaturalisasi. Sempat ada bocoran bahwa pemain naturalisasi berikutnya itu adalah Ole Romeni gitu ya. Teman-teman sudah pasti tahu karena hanya pemain itulah yang paling realistis untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Dan yang paling penting memang, yang paling mencengangkan adalah pemain berikutnya yang memang sudah dibidik oleh PSSI adalah posisinya sebagai seorang striker. Dan kepastian kabar itu tidak terlalu lama karena beberapa hari setelah Kevin Dix disumpah menjadi WNI, tepatnya sehari menjelang pertandingan antara Indonesia versus Jepang, Ole Romeni sudah datang ke Jakarta, ke Indonesia untuk bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk bersalaman. Dan seperti yang sudah kalian tahu, seperti yang sudah dikabarkan, saat ini Ole Romeni sudah dalam progres naturalisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo baru-baru ini berbicara mengenai proses naturalisasi Ole Romeni. Dia mengatakan bahwa PSSI memang menargetkan Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret tahun 2025. Dito Aritejo mengatakan bahwa secara lisan sudah ada komunikasi antara PSSI dan Menpora terkait naturalisasi Ole Romeni. Namun soal pemberkasannya Menpora saat ini masih menunggu dari Federasi atau PSSI untuk diproses lalu diserahkan ke DPR RI. Menpora sendiri akan berusaha untuk kemudian membantu PSSI dengan target yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Tentu juga dengan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena nanti Presidenlah yang akan mengeluarkan surat keputusan setelah sebelumnya Ole Romeni nanti disetujui oleh DPR. Menpora sebenarnya tidak menampik bahwa ke depan mungkin akan ada pemain-pemain tambahan atau berikutnya yang akan menjalani proses naturalisasi. Namun, dia tetap akan memastikan bahwa pemain-pemain tersebut sudah berdasarkan kebutuhan atau pertimbangan dari PSSI untuk timnas kita, timnas Indonesia. Memang sejauh ini teman-teman, kita masih lemah di lini tengah dan di lini depan. Untuk lini depan saya kira sudah sedikit teratasi dengan bergabungnya Ole Romeni yang ditargetkan akan selesai pada bulan Maret tahun depan. Pada bulan Maret tahun depan, sebenarnya targetnya bukan hanya naturalisasinya yang selesai, tetapi dia juga sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, terutama di laga sulit melawan Australia, di mana di laga tersebut Indonesia dituntut untuk meraih kemenangan kedua. Tidak hanya saat menghadapi Australia sebenarnya teman-teman, timnas juga harus bisa meraih kemenangan saat menjamu Cina dan kemudian Bahrain. Jika timnas ingin lolos atau ingin lolos langsung gitu ya ke putaran final Piala Dunia 2026. Kesempatan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 itu masih sangat terbuka untuk timnas kita setelah Australia versus Bahrain hanya bisa bermain imbang. Sehingga Australia yang duduk di posisi kedua hanya terpaut satu angka dengan Indonesia yang duduk di posisi ketiga.
Australia itu memperoleh 7 poin, sedangkan Indonesia berhasil mengumpulkan 6 poin. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, kemudian Cina dan Bahrain, maka Indonesia bisa mengunci tempat kedua klasemen grup C dan secara otomatis bisa lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Itu jika Indonesia ingin lolos secara otomatis, dan kesempatan itu sangat terbuka lebar. Tapi syaratnya mau tidak mau Indonesia harus memenangkan 3 pertandingan dari 4 pertandingan yang tersisa di putaran ketiga. Tapi jika Indonesia tidak mau bekerja terlalu keras, artinya tidak mau membidik posisi kedua agar bisa lolos secara otomatis, Indonesia cukup menargetkan 2 kemenangan dari 4 laga yang tersisa. Dengan begitu Indonesia bakal menghuni tempat ketiga atau tempat keempat dan berhak lolos ke babak atau putaran berikutnya, yaitu putaran keempat. Tapi melihat kondisi dan situasi terkini teman-teman, di mana Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk finish di peringkat kedua, saya kira dan saya sangat yakin dan sangat disayangkan jika Indonesia melewatkan kesempatan tersebut. Maka oleh sebab itu, mari kita doakan saja agar tahun depan timnas Indonesia mampu memenangkan 3 laga dari 4 laga yang tersisa. Apalagi lini serang kita itu sudah ketambahan 1 pemain yang sangat bagus, yaitu oleh Romeni. Jadi saya pikir dengan datangnya oleh Romeni dan tidak jelasnya, masih belum jelasnya Mauro Zylstra, saya kira kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah, karena Oleh Romeni ini memiliki kualitas yang sangat bagus, kualitas di atas rata-rata. Dan kita harapkan, kita yakin begitu kalau pemain ini bakalan bisa membantu timnas Indonesia meraih 3 kemenangan lagi, yaitu saat melawan Australia, kemudian Cina dan Bahrain, untuk finish atau untuk mengunci tempat kedua dan lolos secara otomatis, lolos secara langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi saya kira dengan kondisi yang ada saat ini sangat disayangkan kalau Indonesia tidak mau bekerja atau misalnya tidak mau membidik posisi kedua karena peluangnya sangat terbuka. Dan oleh sebab itu saya pikir semua fans, semua pecinta timnas Indonesia, para pemain dan pelatih sepakat, setuju gitu ya, kalau Indonesia masih bisa menembus atau mengunci tempat kedua di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Semoga bermanfaat dan tetap ya kebahagiaan, kesenangan kita, kegembiraan kita masih terawat sampai Maret tahun depan, karena Indonesia baru saja menang dari salah satu tim raksasa Asia, yaitu Arab Saudi. Saya kira itu, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang masih setia menonton video-video saya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.